Kalau di Quran itu tentang kezalimannya ada, tapi kalau spesifik THR itu di hadis Nabi. Apa? Kata Nabi, Bacaannya. berikanlah upah kepada orang sebisa mungkin sebelum keringatnya kering. Artinya disegerakan. Ada satu riwayat yang dikirakan oleh seorang ulama. Itu ketika nanti sudah lebaran, memasuki lebaran, itu malaikat ditanya sama Allah. Apa yang paling pantas aku berikan kepada hamba-hambaku yang telah taat selama bulan Ramadan, melakukan semua kewajibannya. Kemudian kata para malaikat, ya kasih upah sesuai dengan yang engkau janjikan kepada mereka. Kemudian kata Allah, maka aku ampuni dosa orang-orang yang telah beribadah sepanjang bulan Ramadan. Oh iya? Jadi upah tuh langsung dibayar pas lebaran sama Allah. Kita merasa semenang itu di hari Idul Fitri. Apa itu malah kayak Jumawa. sotoy malah. Ya. Sotoy. Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahun. Artinya. Lo pikir gue bisa tahu artinya? Kulnya makan. Bukan. Katakan. Jadi tadi kalau ngomongin lagi masalah, kan sebenarnya ketika Idul Fitri itu kita kembali ke fitri. Iya. Kembali polos lagi. Ibaratnya kata orang-orang seperti anak bayi. Betul. Iya kan? Betul. Tapi pertanyaannya Beb, kalau orang yang puasanya bolong-bolong, apakah dia akan kembali fitri lagi? Kan kalau lebaran kita kan maaf-maafan tuh. Nah itu tuh sebenarnya tuh tradisi aja, memang kewajiban sih kita maaf-maafan gitu. Bisa gak sih kayak misalkan kayak kita ketemu sepupu yang cuma setahun sekali gitu. Tapi kan kita jadi gak ada salah kan. Maksudnya kayak gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol, gak pernah chatan, gak pernah kenapa-napa. Ngapain kita maaf-maafan gak ada salah? Ya udah. Ini Habib bukan sih? Habib. ChatGPT aja jawabannya lebih panjang. Itu harus dimasukin kardus semua. Iyalah, kan beberes. Tapi kan gak kita bawa buat mudik. Emang gak dibawa buat mudik, tapi tokonya juga dirapiin lah. Ya elah, siapa yang mau ngambil sih segala parfum. Ribet. Parfum banyak, apalagi orang mau lebaran. Nih, lihat nih ukuran nih segini. Kardusnya kenapa segini? Hah? Apa nggak capek masukinnya? Belum keluarinnya Bahlul. Gimana sih jadi bos? Nggak bisa jadi panutan banget. Cari yang kecil. Gimik. Cari yang tulisannya Kong, yang duanya nggak ada. Kecil, potong segini nih. Kong. Di sini jangan diambil nih tuh. Kan udah ada bukti kan? Bukti apa? Salah satu orang mau ngambil. Gak ada orang Lu mau ngambil. kemana? Bawa tas tuh mau kemana? Mau mudik Bahlul, kita besok lebaran. Iya, kenapa Mudik. baru sekarang mudik ya? Lah, lu yang bilang gue nggak boleh mudik dari kapan tahu? Kantor apa kagak ada cutinya? Dagang parfum malam takbiran. bukan kantor. Duniawi mulu. Lah, heran gua. Orang kalau mau lebaran. Masih. Hah? Mau tinju sama gua? Gua kalau lebaran, gua bela-belain keluarga daripada karir gua. Ya udah. Gua diteleponin mak gua nih. Sebentar. Apaan? Halo, iya Ma. Asik. Iya, iya sebentar lagi nih. Ya, Mau elah, ke jangan kampung endorse rambutan. Kampung rambutan ya. Naik apa? Oh, Silverbird biasa. Iya. Sebentar lagi ya. Oke, Ma. Tuh, ditungguin mak gua harus Gua mudik. gak peduli. Gua harus mudik. Gua gak peduli. Gimana sih? Sini lu rapi-rapiin dulu tuh. Udah nih, udah gue susun semua. Tuh. Semuanya udah rapi tuh. Nih. Apa? Mal. Hah? Salah ini mestinya. Balikin ke sini semua nih. Tuh lu kerjain dulu. Nggak mau. Balikin lagi. Nggak mau. Ke situ. Nggak, ini udah bukan jam kerja. Mana THR pakai dicicil. Nggak mau gue. Nggak mau. Lah, kalau lu nggak ngerapin itu malah THR-nya nggak gue bayarin semua. Gue bilangin sama kementerian Bilangin. ketenaga kerjaan lu. Bilangin. Gua Gua nggak tuntut. Assalamualaikum. Gua nggak takut. Waalaikumsalam. Salam. Diam dulu. Gue bilangin ini namanya zolim. Iya, emang gue zolim. Kenapa? Ih, gue bilangin sama ketua asosiasi penjaga toko parfum. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Aduin ke sana. Waalaikumsalam. Apa sih? Ini lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Nabi kalau 3 kali gak disambut pulang aja. Sambut sama sih. Maaf Beb. Ini lagi nuntut THR. Lo mau kemana? Mudik, besok lebaran. Sama aja pertanyaannya. Gak punya pengetahuan apa? Enggak. Besok lebaran. Gua kalau ngelihat orang terus wajah Arab gini sangat Islami gitu. Islami terus gua.
bawa ransel hitam, Beransel. mau ke depan gereja lu. Astagfirullahaladzim. Oh iya mau bantuin teman-teman. Iya kan, Sama saat kasih-kasih. lebaran kalau bisa Iya. kebahagiaan bukan hanya kepada Dibagi-bagi. sesama muslim, kepada Iya. non-muslim juga. Lu gak pada bisa duduk aja, capek pala gue nih, nengok ke atas. Yaudah pas nih, mumpung si Habib dateng. Apa? Pijet dong. Mirip. Pakai kacamata itu. Gue mau ke kampung rambutan, gue mau traveling, mau mudik. Nih, mudik culture tuh gini. Tasnya apa ransel hitam, ini mah mudik culture. Kalau bisa, kalau culture harganya copot dulu. Mudik culture masih ada harga dulu. 195.000 tuh kelihatan. Ya, masih ada tulisannya 35.000 gitu-gitu. Lu bayar gak sih pengambil? Sembarangan lu. Itu jualan. merchandise toko gua ya. Main buang-buang aja. Kan udah gue bantuin promo tapi. Oh iya. Iya. Makasih, Mantap. makasih, Keren. makasih. Anak radio Salam. gua. Anak radio. Nah, kok kosong salamnya? Nggak ada, Masa mau lebaran apaan? salamnya kosong? Lu minta THR ke bos lu bukan ke gua. Udah minta. Setelah dicicil. dapat THR baru lu bayar zakat lewat gua. Oh, lu bisa nyalurin zakat juga? Bisa juga dong. Ke siapa aja kalau boleh tahu? Ya ke lembaga-lembaga kan banyak. Ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ada Lazisnu, Lembaga Amil Zakat NU. Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Banyak. Jafar. Itu bapaknya. Itu bapaknya. Sembarangan banget dia. Dia, lu kalau mau nyebut kayak gitu. Nggak, maksud gue. Husin. Iya, Husin. Gitu. Jadi gini Rashid. Gue bapak gue juga. Sama itu. Bapak lu udah pada ngumpul nih. Iya. Nih, Udah pada ngumpul barengan. Bapak lu udah gak ada juga? ada di rumah. Barengan kalau ngomong main ngumpul aja lu. orang dia masih lengkap. Lagian ya. Udah nih ya. syuting keempat. Kemarin gue ajarin. Apa? Jangan ngeklaim, oh bapak kita pasti di surga. Iya, Insya nggak Allah. boleh. Dia ngumpul-ngumpul. Insya Ngumpul Allah. kan gak tahu di mana. Ngumpul mana? Ngapa bisa ngumpul sama bapak gue yang udah gak ada? Pesugihan keluarga dia. Bisa manggil bapak gue. Sembarangan kalau ngomong. Main merintahin orang yatim. Tapi gak apa-apa. Itu bisa jadi justru doa sebaliknya, doa baik. Kayak Iya. orang mimpi Iya. temen kita meninggal, katanya justru jadi panjang umur. Kalau kita mimpiin satu orang itu meninggal sampai 3 kali misalkan, kita 3 kali mimpi. Itu pertandanya apa, Beb? Antum sebagai tafsir. Enggak ada, gue gak tahu tafsir mimpi. Gue tafsir Quran. Gak ada Ya udah, tafsir mimpi. Tafsir Quran. Di Al-Quran ada ini nggak ilmu soal Lu gak ngaji? Apa? Lu gak ngaji? Ngaji? Ini Kok nanya ke gua? Setiap ada dia. Iya, lu begitu sih. Pertanyaan- Di gue mau nanya soal THR. Oh, THR. Emang ada ro di Quran? Ada. Ya ada banyak. Emang ada. Emang gak ada yang berdempet dah kayaknya. Toharo, THR. Taharo, bersuci. Bagus, baca Quran dulu berarti. Beb, masa THR gue dicicil, Beb. Gue jadi nggak punya ongkos yang lengkap nih Nah buat kalau kita pulang, nggak bisa mampunya buat apa-apa. nyicil nggak masalah dong. Mampunya gimana? Orang lu juga naik pesawat mudiknya. Ya Gua itu kan naik urusan bis. gue. Lalu jahat begitu zolim masa staff lu naik bis, lu naik pesawat. Lah lu jam lu aja bisa ngomong, jam gua nggak bisa ngomong. Kan bercanda tadi bisa ngomong apaan? Kan gue orang PA ngomong sama jam. Gimana Beb? Zolim ya Beb ya? Kalau di Quran itu tentang kezalimannya ada, tapi kalau spesifik THR itu di hadis Nabi. Apa? Kata Nabi, Bacaannya. berikanlah upah kepada orang sebisa mungkin sebelum keringatnya kering. Artinya disegerakan. Udah kering berkali-kali Beb. Beb, tapi kan Sampai gini. THR dicicil. THR itu kan dicicil. Jadi pada saat dia lagi keringetan kita bayar dulu sekali. Abis itu dia keringetan lagi kita bayar lagi. Dia keringetan lagi kita bayar lagi. Gak masalah dong. Cuman kadang emang orang kayak dia mah harus dicicil. Kalau enggak langsung habis tar. Nah itu kan Gak boleh bagian begitu, itu namanya suuzon dong. Bukan buat keluarga gue di kampung, mau bagi-bagi sesuatu buat bawa hadiah. Lah nggak bisa. Katanya Jadi cuma buat keluarga lu tiket udah doang. enggak ada. Bapak gue yang udah nggak ada, di Oh. kampung kan masih banyak orang. Oh, masih. Namanya kampung, masa nggak ada orang. Gimana sih? Berarti di Arab tuh. Nggak di Arab. Dua Pak lu mudiknya kemana? Gue sih Pejaten. Mudik ke Pejaten. Itu Orang jalan-jalan. Gue ke Jawa Tengah, Beb. Oh Jawa Tengah. Mana Gua. Jawa Tengahnya? Pekalongan gue kalau Oh mudik. Pekalongan. Alam Pekalongan banget sih. Kota batik di Pekalongan. Gua ke Solo, Beb.
Kota batik di kota Solo. Enggak dong. Oh, salah. Solo ini apa? Apa? Bengawan Solo. Nah, kota gua Bondowoso belum ada jinglenya. Bikinin. Nah, ayo Bikinin. siap. Bondowoso. 1, 2, 3, go. Bondowoso. RT3. Gang buntu. Emang syuting kalau udah ujung-ujung udah capek. Udah kayak font lagi udah. Yaudahlah seadanya lah. Lu mau nonton, Nggak, mau lagian- seru terserah lu deh. Beb, gue tuh THR semuanya udah gue kasih ke bini gue. Gua Udah tuh dikasih ke bini? Udah gue kasih semuanya ke bini Kok gue. THR? Apa? Ngomong apa lu? Gua kasih ke bini. Bini yang mana? Gue gak nerima THR lu. Ya, kan emang Repot nggak- siapa sih Naro? Bisa lewat gue. emang nggak harus bilang ke bini yang mana gitu. Gua mah Kasih ke siapa ya THR? Bini. Berisik ah. gua mah tukang pijat. Gua mah tukang pijat. Lu Marah-marahin. Kalau gitu. Gua Lagi lama-lama. krok krok krok. Ganggu banget. HP gue. Tentang Oh, habis mulai mulai TikTok. berisik dia. Nggak mau apa? Sini. Live TikTok ngapain? Hai guys, ketemu lagi nih sama keluarga berantakan. Kita lagi. Istighfar gak? Oh iya, iya. Maksudnya? Jin Yasin lu. Ini berantakan soalnya kan mau mudik. Iya kan mau mudik, barang-barang doang. Emang orang kalau Rumahnya bukan keluarganya dong, Beb. emang nggak ada hari sial, yang ada di kitanya yang sial. Kalau udah sial semua dianggap sial. Emang sialan, Pade. Allah. Astagfirullahaladzim, kamu Kita mau menuju hari kemenangan. Enggak. Jawab dulu. Ngasih THR ke siapa? Gue gak ngerasain THR lo. Emang Bu Bos nggak dapet? Enggak. Dia alasannya itu nggak ngasih gue THR gue dicicil. Gara-gara THR-nya katanya buat bini. Gue nggak bilang bini yang ini. Nggak bilang Bini bini yang mana? Oh, Rania gede, Rania gede. Oh, jangan bilang. Apa kamu bilang Sofi? Hati lu. Kan gue ngasihnya ke bini lu. Ngapain ngasih ke Lebih bini aneh apa? lagi. Alasan Anda lebih aneh lagi. Aduh, pedes banget. Kok bisa? Ngapain? Bini gue kan di kampung. Ya kan kalau ngasih ke lu, Beb. habis. Ini udah banyak bohongin nih, Bib. Tadi katanya ke bininya nggak dapet. Ke bini gue lebih aneh lagi. Gimana nih? Dia kan hukumannya gantung ya, Bib. Apa sih kalau di Islam hukumannya apa? Kalau banyak bohong begini. Ini kan Lebaran kan seharusnya momentum untuk menghilangkan kesalahan kita. Ya, habis gimana Iya kan, nih? yang salah seharusnya minta maaf. Ini malah nambah Masalah. kebohongan, nambah masalah. Bukan lu. bohong, Beb. Tapi kan dia nggak bisa nyimpen duit dengan baik. Udah ada permasalahan-permasalahan selama dia menjaga toko ini. Akhirnya saya WhatsAppan lah sama istrinya. Ngapain WhatsAppan bini orang? Ntar dulu lagi asik nih sama bini orang. Ah, sorry. Terus habis itu merasakan ada kecocokan nih. Bahwa si istrinya ini bisa mengatur uang. Fitnah. Akhirnya- Bini gue masih pakai BlackBerry, Bib. Dia nggak mungkin dia WhatsAppan. Bini gue masih pakai Lah gue BlackBerry. masih tahu pinnya BlackBerry bini lu. Oh, kok bisa begitu? Lebih aneh lagi. Lu nggak Ini biasanya kalau udah seru gini 3, 2, 1. Heh, last word kok cuman ini ya. Iklan. Last word kok tidak sesuai. Anda Beda gambarnya. iklan. Kayaknya pasti ditayang udah nggak ada dah tuh iklan. Akhirnya ditransfer lah ke bininya dia. Ya, udah nih pasti ada. Biar bininya yang bisa ngurusin. Sebenarnya ya hak dari seorang istri itu bukan semua duit suaminya. Oh iya. Iya dong. Cepet banget tuh Berapa? baju kalau begini. Gocap ya? Gocap? Enggak. Enggak ada angkanya ya? Enggak, sesuai dengan nafkah yang seharusnya diterima oleh istri. Nafkah itu adalah apa yang dikonsumsi oleh istri. Ah. Kemudian apa yang dipakai, pakaian. Kemudian termasuk juga kosmetik-kosmetik yang Dibutuhkan sama dia. Kayak Susana lu langsung kebutuhan kebutuhan dasarnya. Dengar tuh. Tapi bare minimumnya kebutuhan dasar dia. Kebutuhan dasar dia dipenuhi, termasuk kebutuhan-kebutuhan anak. Bahkan sejak menyusui itu Kitanya yang nyusu. enggak. Menyusui itu tugas suami bukan tugas istri sebenarnya. Menyusui tugas Iya, suami. Tugas suami itu bagian dari nafkah suami Tapi kan kepada kita nggak punya anaknya. payudara, Beb. Makanya. Enggak lagi kan menyusui nggak pakai, kan tetenya nggak beli, Bib. Udah ada. Itu dia, kalau seandainya disusuin Hah? oleh ibunya, maka suaminya itu harus tahu bahwa itu kewajiban suami sehingga melakukan support system kepada istrinya. Kayak untuk memberi nutrisinya ya, makanannya. Nemenin Meramukannya. juga. Nah, kalau nggak bisa karena nggak keluar air susunya, Kita maka yang yang pijitin. beli enggak yang beli. Yang beli. Susunya. Yang beli susunya itu suami. Tiba-tiba itu lo seharusnya yang masuk tuh. Kalau gua kayak kurang enak tuh. Kan gue bilang, Apa? kalau susunya nggak keluar berarti suaminya yang bantu mijitin kan? Emang boleh bantuin mijitin? Ya Kenapa nggak boleh? Makanya dia kaku. Iya, emang yang ngomong itu enaknya dia jangan gua. Lu kenapa? Kalau gua
Wibawa gue 4 episode di sini udah merosot. Ntar abis lebaran kan dipanggil Habib. Iya betul. Jadi seharusnya yang beliin susu juga kan Suami. itu harus dari duit suami. Ya udah itu gue paham soal THR dari suami ke istri udah kayak bulanan juga sama kan? Sama. Kalau ke staff gimana ini? Ya itu Saya masih tadi. dicicil. Itu tadi apa? Ada satu riwayat Ah. yang diceritakan oleh seorang ulama. Ah. Itu ketika nanti sudah lebaran, memasuki lebaran, itu malaikat ditanya sama Allah. Apa yang paling pantas aku berikan kepada hamba-hambaku yang telah taat selama bulan Ramadan, melakukan semua gitu? kewajibannya. Kemudian kata para malaikat, ya kasih upah sesuai dengan yang engkau janjikan kepada mereka. Kemudian kata Allah, maka aku ampuni dosa orang-orang yang telah beribadah sepanjang bulan Ramadan. Oh iya? Jadi upah tuh langsung dibayar pas lebaran sama Allah. Allah Kita ngikutin aja kayak Allah. gitu. Iya. Tadi kan setelah lebaran kan berarti kan? Saat lebaran. Ya ini kan belum lebaran. Masih malam takbiran. Iya, tapi udah. itu kan Oke, aturan. gue tiba-tiba Muhammadiyah udah lebaran gue sekarang. Gue sekarang udah lebaran nih. Hah? Anda mau alasan apa lagi? Saya tadinya NU loh ini. Tadi sore saya masih NU. Sekarang saya Muhammadiyah ini. Tapi kan Muhammadiyah belum tentu lebih dulu, bisa lebih akhir, bisa barengan. Lu kenapa selalu nuduh Muhammadiyah lebih dulu? Lu gak suka Muhammadiyah lu? Kan puasanya duluan. Kan puasanya duluan. Belum tentu, kan bisa Kacau jadi. lu. Puasanya dia 29 hari, NU 30 hari beda. Gak boleh merendahkan sebuah golongan. Gue gak lu yang framing gue begitu. Enggak, gua Kan gak kadang-kadang framing. suka beda perhitungannya, gak apa-apa. Enggak, gua gak Gue framing. pokoknya Lu mau ikutin ngadu duluan. domba dah. Habib sama Muhammadiyah? Nggak ada gila ya Allah. Ketemu lagi sama keluarga berantakan. Saya sama Habib Ya Habib. THR buat bininya mana? Aneh Ya tuh. udah nanti pas Kalau lebaran. bini mah gak ada THR apaan? Gak ada tuh, belanja, bini belanja gak ada lebaran. THR. Ya bantuin ngapa? Udah gitu. Kan THR. Ngambek gue. Tuh, ya Allah. Wah anjay. Jangan ada kongguan dong. Itu yang bayarin kita. Lu gak Parah. dapet THR juga kalau kongguan gak bayar. Marah kan? Lu sih sama bini nggak adil. Lu sih pakai sama nuntut staff THR kagak ke gua. adil lu. Lu nuntut THR ke gua. Masya Allah. Nggak nuntut, emang itu hak gue. Ih tapi nanti pas lebaran. Gua doain dulu. Kayaknya tempat ini habis didudukin Astagfirullah. Gue juga ngerasanya begitu tadi. Aura nya kuat deh. Ya oke. Emang kalau sama setan kudu bisik-bisik. Bisikan setan. Lu juga kaki gak boleh napak, dia denger. Oh gitu. Coba kalau lu ngangkat, lu ngomongin dia gak akan dia denger. Coba angkat kakinya. Gini, Beb. Susah banget. Bukan. Wow, gue jangan sejatuh itulah. Masa gue disuruh-suruh begini. Nih. Tadi yang sebelah gua auranya Beb. Masa? Tuh, kan susah banget. Lu nurut aja lagi ngapain sih? Orang lu di sini. Coba. Ngapain? lu angkat. Gitu, angkat. Katain bini gua coba. Nggak mau katanya bini Ya orang. coba angkat. Gue udah berpuasa Ramadan semaksimal mungkin. Gue mau Ini meramadankan. lakinya ikhlas. Ih nggak ada urusan. Hablum minanas gue sama bini lo itu urusan gue. Paham lo? Nggak peduli lakinya atau bukan. Gue pengen meramadankan semua bulan-bulan yang lain. Masuk nih. Masuk nih ilmunya selama ini. Bagus. Beb, ayo main basket, Beb. Bib cegah nggak Bib? Apa gimana sih? Diemin aja orang digituin. Enggak kan kalian udah berteman. Oh iya, jadi nggak apa-apa. kayak kalau menyebut dengan sebutan-sebutan ke teman. Oh, yang panggilan-panggilan. Iya, itu bukan gibah. Sama kayak kalau gitu kalau emang udah temen, Iya. apa-apa lah. Tapi Bib gue jadi takut dosa nih. Ngomongin THR mulu. Gak apa-apa kan kalau lo menyambut Idul Fitri tapi di otak gue yang masih ada tuh THR. Gak apa-apa? Nggak apa-apa, itu kan hak lu. Iya kan? Jadi hak harus dituntut. Iya. Tapi ingat puasa itu salah satunya ngajarin untuk sesekali hak itu nggak diambil. Nah, Hah? Iya. Kok bisa Kan begitu? makan dan minum, Oh iya. tidur sama istri itu kan hak kita. Tapi Allah ngajarin sesekali hak itu jangan diambil. Kalau dengan tidak diambil akan menjadi kebaikan yang lebih besar. Salah satunya bukan THR juga tapi maksudnya THR itu kan hak kita. Tapi mungkin wah ini seharusnya hak kita untuk keluarga kita. Tapi ada tetangga kita yang membutuhkan dibagi ke Nah. mereka. Oh dibagi Sesekali. iya. itu yang membuat gua itu. mencicil THR lu tuh kenapa? Karena di
daerah sekitar kampung lo itu masih banyak orang susah. Ya seharusnya kasih ke dia dong. Iya bener. Enggak, gue langsung kasih karena gue gak percaya sama dia, Nah, Beb. itu hak dia, bukan hak lo. Tapi gue udah tahu nih orang kayak gini gak akan amanah, Beb. Astagfirullah. Gue juga tahu sih. Gimana tapi itu hak dia. Itu hak Jadi dia. langsung gue kasih ke janda-janda di kampungnya dia. Ya, itu malah laki 1000 janda dong. Dia bukan gua. Bagus laki 1000 janda kan? Iya. Menafkahi tanpa menikahi. Kemarin kita ngobrol. Oh iya, benar. Lu kalau dikasih ilmu suka hilang-hilangan. Sejujurnya iya sih Beb, kita habis syuting gue gak tahu dapat apa-apa aja. Gak ada yang gue inget. Gampang lupanya. Beb, tapi kita kalau ngomongin masalah sejarah dan makna dari Idul Fitri itu sendiri, Antum boleh jelaskan waktu Anda 3 menit. Oke. Pil dacil nih Beb. Tiba-tiba pil dacil. Lomba dakwah. Anak kecil. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok dia menurunkan harga dirinya sendiri? Bila aja kan gitu. Iya betul. Kata fans-fansnya Habib apa? Kok gini? Iya, aneh beda dia. kayaknya di sini Habib nih. Iya, di podcast ini Habib aneh. Jadi memang di podcast ini saya utamanya adalah nyari duit. Saya kerja aja di sini nih. Niatnya karena ini kan udah mau lebaran ya. Ya, tapi ini bukan sekedar duit, ini soal kebersamaan karena keungguan untuk semua. Iya betul. Gitu. Gua nyari duit banget nih sampai diginiin. Tapi bagaimana nih urusan hari kemenangan ini? Iya, Idul Fitri itu salah satu maknanya adalah Id itu kembali, Fitir itu futur. Futur itu makan. Artinya ini adalah saatnya kita selesai dari puasa wajib kita di bulan Ya. Ramadan. Ada juga ulama yang mengambil hikmahnya bahwa Idul Fitri itu Id itu kembali, Fitir itu kepada fitrah kita yang tidak memiliki dosa. Kenapa? Karena saat Idul Fitri dosa kita ke Allah insya Allah sudah dimaafkan karena kita sudah memohon ampun kepada Allah selama 30 hari atau 29 hari Ramadan. Dan kemudian kita beribadah dengan sebanyak-banyaknya sehingga insya Allah kita sudah suci lagi. Sama saat Idul Fitri kita sempurnakan kesucian diri kita dengan minta maaf kepada orang-orang yang kita berlaku salah. Karena Allah tidak akan ngampunin kalau kita belum minta maaf atas dosa-dosa kepada orang lain. Oh. Apa? Iya gue tahu lu hitam tangannya. Lagi ngasih lihat warna. Iya hitam. Minta maaf. Kenapa gue minta maaf? Gue Lu ada minta salahnya. maaf sama- Lu kan banyak ngelakuin kesalahan sama gue. Lu Masalahnya yang adalah Enggak ada orang gue catat tiap gue punya Excelnya 0. Kalau gue ke lu, ada gue. Gak boleh begitu ya? catatan apa? Dosa-dosa gue ke lu, agak ada. Jadi saling minta maaf. Tapi boleh gak Bib? Kita merasa semenang itu di hari Idul Fitri. Apa itu malah kayak Jumawa. sotoy malah. Ya, Sotoy. Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahun. artinya. Lo pikir gue bisa tahu artinya? Barusan. Kulnya makan. Bukan. Katakan. Katakan. Kan kul makan. Beda, ini pakai kof. Oh, pakai katakan. kof. Iya. Ya, maaf dah kalau begitu. Jadi itu katakanlah bahwa atas karunia yang Allah berikan kepada kamu, fabidzalika falyafrahun, bergembiralah. Nah, sekarang ini karunia terbesar diampuni oleh Allah. Oh jadi gak apa-apa. Enggak apa-apa asalkan kemenangannya dalam pengertian yang positif. Iya, jadi kita Diisi dengan hal-hal positif. happy-happy di saat Makanya lebaran tradisi nggak lebaran kan apa-apa. banyak tradisi-tradisi yang positif. Apa? Apa di tempat lo? Petasan nerima jamwe, tamu. petasan. Kan nerima tamu ngasih makan bilang tamu. apa? Ya kan nerima tamu silaturahmi kan positif. Ya bukan tradisinya. Yang mana sih? Iya, nerima tamu mah emang. Tapi tradisinya misalnya kalau di kampung gua, itu satu kampung Hah? sekitar 1000 orang dari Buset. 500 kakak. Itu yang cowok-cowok. Keliling dari satu rumah ke rumah lainnya. Sampai Ngapain? 500 rumah. Silaturahmi. Sampai semua rumah Memang dikelilingin. Kok gak semua dengerin gua sih? Chris? Orang-orang nih. Gua lagi dakwah. Enggak sebenarnya Islam capek. Kan udah jam segini. Udah mau capek aja. Jadi gitu. Keliling dari satu rumah. Di Solo juga begitu, Beb. Sama. Iya, di Lu Pekalongan Arab juga. apa enggak sih? Enggak ada urusan sama Arab. Kalau untuk urusan kebaikan dari Allah. Kirain itu nggak ada ini urusan. tradisi Tapi Arab. biasanya Arab tuh punya tradisi yang kayak Iya, begitu. Mal. keliling, gua Lu keliling. Arab introvert. Biasanya kan emak gue udah salah satu yang tertua sekarang. Oh, didatangi. Didatengin beda. beberapa. Itu beda. Tapi itu nyokap kalau lu tuh juga tetap datang ke tempat Tetap lain. ada, cuman tinggal dikit. Nggak sebanyak dulu zaman dia muda. Zaman emang gue masih kampung lo bocah. di Gaza.
Kok di Gaza? Oh, udah tinggal dikit. Maksudnya udah ya mohon maaf udah banyak yang wafat kakek nenek gue. Oh, gitu. Tadinya kan kita keliling ke rumah kakek nenek, ya kan? Ya sekarang jadi keliling ke rumah sepupu-sepupu gue, iya. Cuman yang lebih tua dari mak gue tinggal si Iprit. Jadi tetap seiprit tuh maksudnya bukan jin ya. Sedikit. Oh, sedikit. Jadi mak gue juga suka nerima tamu. Di hari kedua baru kita keliling. Tradisi khusus apa yang biasanya terjadi di Iya, keluarga lu tuh tradisinya. apa? Main dart. Main dart kalau di keluarga gue. Main apa? Dart. Apa dah? Iya. Kenapa? Ada masalah? Gak ada masalah. ada sih, masalah. nggak ada masalah. Yang ibu-ibu main futsal biasanya. Oh, gitu. Gak ada masalah. Ada masalah. Ada kebodohan aja sih. Bodoh. Kayaknya lebaran gak ada deh tradisi begituan. Masa sih? Jadi Nggak nyokap ada. lu tuh main futsal. Main futsal. Nerima tamu, terus setiap tamu yang datang diajak main futsal. Iya. Sama nyokap lu. Iya. Wasitnya siapa? Wasitnya kita-kita juga. Jadi yang datang tuh gak ada yang pakai baju muslim, pakai baju kiper. Mimun ya, mulai deh. Gitu. Kafir dong. Kenapa tuh? Kok kafir? Kiper itu dari kata kafir dalam bahasa Arab. Nah. Kafir itu artinya orang yang menutup hati dan pikirannya dari kebaikan yang ada dari luar yang mau masuk kepada dia. Sebagaimana kiper itu yang menutup gawang agar gak masuk bola ke gawang dia. Kalau kiper Saudi mesti dia kafir. Bukan makna kiper itu yang menutup gawang. Ini lu dikasih tahu sejarahnya, Oh, makanya sejarah lu kiper. dengerin. Tapi kan tadi sebagai Ini kiper alasan maksudnya. kenapa lu suka banget posisi kiper. Nggak ada. Karena lu dekat pada kekafiran lu. Enteng mulutnya. Sembarang. Jangan nunjuk-nunjuk sembarangan lu. Enteng mulutnya. Nah, itu baru bener. gitu. Jadi kan ada banyak tuh. Iya, yang positif-positif tradisi ya. dan kecenderungannya sih tradisi positif. Iya. Walaupun ada juga tradisi negatif kayak apa bakar petasan. Iya. Bukan ini ya, bukan kembang api ya, tapi petasan yang memang Tar. membahayakan. Takutnya ganggu orang lain. Betul. Iya. Kalau bagi-bagi THR tuh termasuk tradisi juga nggak? Itu mah bukan tradisi, kewajiban itu. Enggak, bagi-bagi THR buat anak-anak Oh gitu iya, misalkan. ini apa sih istilahnya tuh? Angpau. Bukan angpau kalau Imlek. Hibah. Hadiah, Jajan. hadiah. Iya, hadiah. Gratifikasi. Kriminalisasi. Asosiasi. Justifikasi. KUHP. Simplifikasi. Apa sih? Simplifikasi. Ya pokoknya ngasih duit. Infrastruktur. Iya kan, ngasih duit. Kata-kata terakhir dong. Toprak. Ya, THR aja, Bib. Iya. Apa sih? Ini investasi bodong. Dikasih sama orang, dikasih ke emaknya, dititipin, Oh iya hilang. benar, hilang. Iya. Gak apa-apa kan kita bagi-bagi keponakan gitu-gitu. Bagus dong. Iya bagus kan? Ada satu riwayat, jadi suatu hari Nabi pulang dari masjid setelah sholat Idul Fitri, kemudian mendapati seorang anak yang dia gak bermain, gak ceria, bajunya lusuh. Padahal semua teman-temannya lagi ceria, lagi bergembira, lagi pakai pakaian baru. Kemudian Nabi datengin. Anak ini gak tahu kalau ini Nabi Muhammad. Kemudian kenapa kamu? Iya saya bersedih karena ayahku wafat dalam peperangan bersama Nabi Muhammad. Masya Dan Allah. ibuku pergi meninggalkan aku bersama suaminya. Sekarang aku sendiri sedih. Kemudian kata Nabi, maukah kamu mulai hari ini Muhammad Rasulullah menjadi ayahmu? Wah, engkau Rasulullah. Kemudian Aisyah menjadi ibumu, kemudian Ali dan Fatimah menjadi saudaramu. Kemudian dia langsung bergembira dibawa pulang sama Nabi Muhammad, dikasih pakaian baru. Kemudian dari orang paling rugi menjadi orang paling beruntung. Iya. Yaitu menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad. Ketahuan siapa namanya nggak, Bib? Gue gak pernah denger cerita itu. Cerita itu ada di Belum pernah denger. riwayat. Lu jangankan riwayat hadis, riwayat Quran aja lu gak pernah denger. Lo boleh gak sih kalau cerita titik aja udah begitu. Gak usah nyerang gue lagi. Boleh gak? Iya, jadi ada riwayat seperti itu. Jadi kayak ibaratnya tuh kan Nabi jadi kayak ngadopsi kan. Iya, Oh, Masya kayak Allah ya. Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa itu diangkat anak sama Nabi Muhammad. Oh gitu. Iya. Soalnya yang justru terkenal Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Yang Nabi ngangkat anak-anak yang yatim ini nggak sesohor itu ceritanya. Sohor, lu aja yang gak baca mal. Ye. Bener, itu ceritanya Lo soal... tanya deh Victor sama Yakobus nggak tahu. Tanya Victor sama Yakobus. Ya kan? Itu kan server lain. Ya iya kan nggak Iya. apa-apa kan. Tanya yang satu server, pasti di kantor ini juga banyak yang nggak tahu. Bener gue yakin. Begitu. Tapi kan ini ilmu. Kita kan jadi tahu riwayatnya Betul. seperti Iya, apa. iya. Jadi tadi kalau ngomongin lagi masalah, kan sebenarnya ketika Idul Fitri itu kita kembali ke fitri. Iya. Kembali polos lagi. Ibaratnya kata orang-orang seperti anak bayi. Betul. Iya kan? Betul. Tapi pertanyaannya Beb, kalau orang yang puasanya bolong-bolong, apakah dia akan kembali fitri lagi? Nah, kalau puasanya bolong-bolong karena dasar fitrinya itu hadis Nabi
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semua yang berpuasa dengan keimanan dan dengan sungguh-sungguh ya, bukan sekedar puasa, baru semua dosanya diampuni. Tapi kalau bolong-bolong, puasanya juga gak sungguh-sungguh, Ya. bukan karena keimanan, karena pencitraan, jadi itu tidak diterima secara utuh puasanya. Makanya harus benar-benar. Bisa jadi seperti itu, nggak Berarti boleh. Tapi harus kita melakukan sungguh-sungguh dan akhirnya optimis bahwa insya Allah puasa gue diterima. Kecuali bolong-bolongnya karena terpaksa, sakit, Cabut gigi 4. diem bacot. Itu kan Perjalanan. sakit. Apa? Perjalanan, safar. Perjalanan. Yang kemarin kita bahas tuh, tukang. Ya, Iya. tukang. Karena apa? Karena atau profesinya dia kesulitan berpuasa, itu nggak apa-apa. Beb, tinggal tapi ada yang dibayar. jadi alasan kayak gini, Beb. Perjalanan dari rumah ke kantor. Ya. Dia cuma 20-an kilo, tapi dia nggak mau puasa. Kata siapa? Iya, Gua nggak mau 20-an puasa. kilo. Dia bilang, kan gue lagi safar. Lu tahu agama nggak? Lu gampang banget dihasut ya. Gue heran gue sama dia lagi. Kan husnudon gue. Jangan percaya dong. Konfirmasi dulu orangnya ada. Oke, beneran nggak? Namanya apa? Istilahnya apa? Apanya? Kalau mau konfirmasi. Oh, tabayun. Nah, itu. Iya tahu gua. Iya. Konfirmasi dulu. Nggak 20 kilo, 27. Sama aja. Nggak boleh. Iya sama aja. Itu Berarti jaraknya, diangkat. itu menurut para ulama dalam mazhab Syafi'i itu 83 sampai 87 km kurang lebih segitu. Oh, syarat lo musafir? Iya, Buat dihitungnya nggak puasa? musafir. Buat gak puasa tapi pilihan ya. Iya. Bukan harus gak puasa tapi Bukannya pilihan. 40 kilo, Bib? 40 kilo apaan ya? Lu Islam apa kagak? Temen lu Victor, Yakobus. Ditanya Quran gak tahu, hadis juga. Emang kenapa? Enggak kayak susah nih ngomong-ngomong ini. Enggak. Victor apa kabar? Gue kalau ngeliat video-video lo lagi ceramain orang, nggak pernah diakhiri dengan maki-makian begitu. Baru sama gua nih. Kan gue udah bilang di Makanya- podcast ini dia beda. Iya, makanya baik-baik memilih circle. Ini terakhir nih, gua gak kesini lagi deh. Terakhir nih, ini udah lebaran ngomong nih. gitu, ah. Ini udah lebaran nih. Jangan ngomong Lebaran di gitu. sini gua. Orang kita gua mau ada merosot. kita mau ada konten Idul Adha. Oh iya. Iya. Udah lah, Ngapain? kambing sama sapi deh, jangan sama gua. Iya, lu mau kita undang lagi. Sama hari buruh ya, hari buruh kita mau ada. Mau undang lagi. Bulan Mei, ntar siap-siap ya. Jangan ngomong begitu. Semua tanggal merah kita undang. Enggak, jadi Tapi intinya- perjalanan tuh boleh memilih. Kalau sekiranya tidak mampu, sebaiknya tidak berpuasa. Itu kan Tapi kalau dikasih- sekiranya mampu berpuasa, sayang, repot Gantinya. bayarnya gantinya. Iya, berat Lagian bayarnya. itu kan dibikin seperti itu BP kalau nggak salah correct me if I am wrong ya. Wrong. Not yet. Not yet. Correct me if I am wrong. Itu kan dibikin karena zaman dulu itu orang safarnya kan lewat gurun dan segala macam dengan segala macam kesusahannya. Sedangkan sekarang kita udah dikasih kenikmatan, ada mobil, ada kereta, ada pesawat, Iya. dimudahkan. Kimiu nih ya. Iya. Ini tuh ya apa? Cemiwi. Wrong. Correct me if I'm wrong. Iya. Iya. Iya, itu memang salah satu hikmahnya. Tapi bukan itu ilatnya. Beda hikmah antara hikmah dengan ilat. Kalau ilat itu sebab keluarnya hukum itu. Sehingga kalau sebabnya hilang, maka hukumnya nggak berlaku. Banyak orang salah. Di antaranya lu. Makanya jadi orang tuh saleh bukan salah. Iya, Nah, oke, nggak apa-apa. gitu. Ya, semua apa lu? Kali-kali lu lah, gue capek gituin gua. Gue yang kayak begini kan sering adegan begini ke gua. Lu kali-kali dari dia. Jadi misalnya tato. Katanya gak boleh tato karena air wudhu gak masuk. Bukan, tato gak boleh ya karena Nabi gak memperbolehkan. Air wudhu itu hikmahnya. Hikmahnya akhirnya air wudhu gak masuk. Oh, Kemudian gitu. dalam waktu tertentu donor darah lu gak bisa ya kan? Oh, kalau tato? Iya gak? Iya, Kalau iya. tato dalam beberapa Katanya jangka begitu. waktu. Kan gue bukan orang medis juga. Lu boleh betul. donor darah nggak? Boleh, tapi dalam waktu kalau gak salah beberapa saat tuh gak boleh dulu. Setelah NATO. Setelah NATO. Setelah dia masuk Eropa tuh NATO. Keren tahu-tahu ngomongin fakta Eropa sama Amerika. Fakta pertahanan. Oh gitu. Jadi hikmah mah Nah, tadi itu mah bukan Amerika, itu mah Eropa NATO. Eropa dan Amerika. NATO itu Ini kalau urusan fakta sejarah dia jago pertahanan nih. yang dibikin sama Amerika sama Eropa para pemenang perang Dunia. Tapi kan Iya. Amerika udah mau cabut tuh karena Iya, udah bikin mau cabut, Dewan tapi kan dia Perdamaian masih Dunia NATO. yang Dia masih Prabowo NATO. ikut. Iya, betul. Menurut lu bagus nggak Prabowo ikut? Prabowo itu? ikut gimana di situ? Tanggapan lu gimana? Tanggapan Coba. lu. Gimana? Indonesia diajak Indonesia, di iya. Dewan Board of Perdamaian. Peace. Board of Peace itu Ya. gimana menurut lu?
banyak kalau dari pengamat-pengamat politik luar negeri, ini kayak Nggak, yang menurut proyek. lu pribadi, nggak usah dari pengamat politik luar Oh, gue negeri. bisa pakai menurut gue pribadi, gue harus Bisa. menyadur dari semua pendapat-pendapat para ahli. Kan Gimana lu tuh? punya opini sendiri. Nah, Dari opini menyadur, opini lu apa? Iya. Opini gue harus dikasih lihat dulu atau sebaiknya presiden kita itu yang urusan yang tadi yang Idul Fitri, Bib. Itu gimana sih urusannya yang Idul Fitri itu, Bib? Itu belum selesai loh. Yang mana? kata-katanya. Udah Yang tadi. Belum, yang board of peace. Ya kepotong berarti kan. Kepotong berarti. Editor. Tadi gue jawab lengkap. Kalau lo nggak lihat kepotong berarti ya sama editor. Bukan salah gue, Bib. Kalau menurut gua ya, board of peace itu gitu. Oh, iya. Dengar nggak? Gue sih Dengar. Kalau lo nggak denger, diedit. Iya. Tadi Audionya dia nggak masuk berarti. Iya, audionya. Berarti lu sekarang simpulin yang dibilang sama Habib tadi. Soal yang mana? Soal board of peace itu Ya tadi. jelas itu soal. Nah, Kalau lo itu. nggak denger, editing berarti. Kayaknya gue ngomongnya kayak biasa aja. Dia kok kayak marah ya. Iya, dia kayak nggak terima gitu loh. Iya. Bisa makan kongguan aja ya? Iya. Beb, ntar dulu. Apa namanya? Gue pengen berbagi kebahagiaan sama lu Gue mau juga. makan kongguan. Iya, gue Kita mau berbagi dulu. kebahagiaan. Gak bisa gue mau makan Iya. kongguan. Orang Gue tangkrung, mau berbagi kebahagiaan sama kongguan. lo. Makanya gue pengen ngasih kongguan Ran. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Itu biasa gue yang baca begitu. Bininya. Oh dia maksudnya doain rumah kita. Iya. Iya. Sini. Keren lo. Lo gadis kongguan sekarang. Cakep bener. Udah Kayak jadi megangin. gitu. Kenapa sih aku nggak boleh? Yang promosiin sopan kongguan? sini, duduk. Emang kurang sopan apa gue? Iya, sini masuk Kok duduk. bisa berantem gak dulu, bayar THR laki bini kerja sebulan. Iya kenapa? Kenapa ini? Laki bini Kan kerja beda kantong. sebulan. Beda kantong. Ini kan hampers favorit Bib kalau Idul Iya. Fitri. Iya. Iya kan? Ini jadi kita siapin buat antum, buat nanti perjalanan ke Bondowoso. Iya. Ya kan, di mobil kan nggak ada makanan, nggak ada minuman, Iya. nggak ada bensin, nggak ada Ada, imani, nggak jalan, nggak nggak ada bensin segala ada. macamnya. Akhirnya mobil gue listrik. Ini buat antum. Alhamdulillah, terima kasih. Saling berbagi hadiahlah maka akan tumbuh cinta. Ini buat Sekarang cinta dong berarti. Iya dong, cinta sebagai sama Cium manusia dong kita kalau cinta. nggak pakai Cium keningnya. cium, nggak pakai Kan cium, cinta. nggak pakai cium, nggak pakai cium tahu. Gak apa-apa emang kenapa murim? Nggak pakai cium, Ran. Gue malah gak demen cium murim. Istighfarzim, istighfar lu. Gue demen banget cium murim. Orang kalau circle-nya gak ada agama-agamanya gini, bukan muhrim, mahrom. Mahrom. Muhrim itu orang yang berihram. Betul. Ya ayo. Beda mahrom. silaturahmi sama silaturahim. Ya kan? Apa tuh bedanya? Apa bedanya? Silaturahmi apa? Audionya hidup gak? Apanya? Audio. Hidup nih, Hidup, nyala audionya nih, hidup. keluar semua. Oke, Audio. silaturahmi apa? Editor udah pulang kampung gak ada. Ngomong dah lu. Itu kan orang sering salah kaprah kan. Yang benar itu silaturahim. Enggak, ada perbedaan antara silaturahmi dan silaturahim. Orang yang bertamu atau apa namanya ke orang yang dikenal dan bla 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 itu disebutnya bersilaturahim, bukan bersilaturahmi. Ya enggak? Karena kita kan lahir dari rahim. Kita nggak lahir dari Rahmi. Rahmi mah siapa? B29. Makan aja lu Habib. Tapi emang enak. Ini kan Enak. kongguan assorted biskuit ya Yoi. guys ya. Biskuit assorted yang dikemas dalam satu kemasan kaleng spesial. Ya. Dan kongguan assorted biskuit ini hadir dalam 2 ukuran. Ada yang 1.600 gram nih yang biasanya dipakai buat hampers ya. Ini Betul. adalah kongguan assorted biskuit red segi. Ada yang 650 gram yang Yang bulat. itu. Kongguan assorted biskuit red mini. Ini Betul. terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi dan diolah secara higienis dan macam-macam isinya. Ada beberapa kategori Ada. biskuitnya juga di dalam kemasan kongguan itu ya. Ada yang Ya. assorted cookies, ada Ya. crackers, ada wafers, ada wafer stick, ada pie, ada mari juga. Dan ini yang bikin akhirnya kongguan ini sebagai assorted biskuit sebagai cemilan yang lezat, cocok untuk menemani waktu berkumpul dengan teman dan juga keluarga. Apalagi buat hari raya. Betul. Cakep banget.
Rayakan bersama Kongguan, Kongguan untuk semua. Dan orang-orang yang pinter ketika dikasih hampers yang dia makan, yang tetap punya kita yang udah dibuka nih. Ya hampersnya utuh. Pinter dia nih. Yang dimakan yang ini. Ya kan buat mobil nanti. Oh iya bener. Buat perjalanan. Kongguan sebulan penuh. Kongguan. Bener lagi kita begitu ya. Iya bener. Kita sebulan penuh Kongguan loh. Lu 4 episode dapat semua loh. Gue 4 episode gimana nih Kongguan? Kok gimana? Mas, kenapa tiba-tiba interaktif sama brand Anda? Tapi Masya Allah ini enak bener emang. Enak. Beb, mau nanya lagi. Bisa nggak pakai nggak? Beb, gue mah kekeh orangnya. Mau Jangan nanya lu lagi. nanya mulu kenapa sih? Apa? Jangan lu nanya mulu. Lo mau nanya? gantian. Yaudah, Ya tanya deh. tanya, kamu kalau mau nanya Silakan tanya. Ukti. Gitu kan udah dikasih kongguan, adem. Ya, Fadol Ukti. Mau nanya Beb, kan kalau lebaran kita kan maaf-maafan tuh. Nah itu tuh sebenarnya tuh tradisi aja, memang kewajiban sih kita maaf-maafan gitu. Bisa gak sih kayak misalkan kayak kita ketemu sepupu yang cuma setahun sekali gitu. Tapi kan kita jadi gak ada salah kan. Maksudnya kayak gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol, gak pernah chatan, gak pernah kenapa-napa. Ngapain kita maaf-maafan gak ada salah? Ya udah. Ini Habib bukan sih? Habib. ChatGPT jawabannya lebih panjang. Nggak, lu promnya salah tadi. Anda adalah sebuah Habib. Sebuah lagi. Sekira barang. Kan bukan orang deh. Oh iya. Bingung kan? Bener tuh. Kadang kita minta maafnya ke orang-orang yang sebenarnya kemungkinan besar kita gak punya salah. Contohnya, dosanya di kantor, minta maafnya di kampung. Oh iya. Kita lupa minta maaf ke rekan-rekan kita di kantor. Padahal yang paling besar kemungkinan salahnya kita ke orang-orang kantor. Ya. Sehari minimal 8 jam kita di kantor kan. Jadi jangan lupain. Itu yang paling penting tuh. Kemudian tradisi meminta maaf saat lebaran itu adalah tradisi yang seharusnya dilakukan setiap saat. Begitu kita salah, fafiru ilallah. Segera menuju kepada Allah dengan minta maaf kepada orang yang bikin kita salah. Tapi lebaran itu spesial. Soalnya kenapa? Penyakitnya orang minta maaf apa sih? Gengsi. Iya. Gengsi. Nah, di saat lebaran kita hilang gengsi karena saling meminta maaf dan memberi maaf bersama-sama sehingga nggak gengsi, dia juga minta maaf gitu. Ya. Kemudian yang kedua, penyakitnya orang minta maaf adalah kalau diceritain salahnya, dia jadi nggak maafin, malah jadi wah dosa lu itu jadi marah kan. Nah saat lebaran kita nggak perlu jelasin dosa kita apa ke orang lain. Karena ada momennya. Yang penting minta maaf aja gitu. Dimaafkan atau tidak itu urusan dia sama Allah. Tapi kan urusan kita minta maaf. Kadang kan orang kalau lebaran kan minta maaf cuma formalitas doang gitu loh Beb. Kayak, Nal Aidin maaf ya, maaf, Gua enggak, maaf. lu tuh. Gua enggak. Gua minta maaf beneran. Kok Mungkin tradisi keluarga lu perlu diperbaiki tuh. minta besok lebaran, jadi dia bisa minta maaf sama gue. Kayak misalnya ini yang blast WhatsApp kan Iya kayak kan nggak kayak, ngeh itu. kayak gak dari hati gitu, kayak cuma formalitas doang. Itu gimana tuh Beb? Gua kemarin dia juga gitu, gua lagi makan ditanyain sama Lagi dia. makan dulu, kita gimana mau nanya? Enak soalnya. Wih, masuk. Ya, nungguin dimakan dulu dong. Nggak ada minum lagi. Nggak ada minum. Oh iya, gak ada minumnya. Ya alkohol itu. Lu mau kasih gua parfum minum, oh air putih ya. Ngapain sih? Hai, apa kabar? Biar nggak DTR aja. Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lagi makan. Terus gua sama siapa? Mana wafer lagi, seret banget. Ya lama banget dah ini jawabannya. Apa dah pertanyaannya? Au, Iya, jangan Jangan dari formalita. Harus minta maafnya dan memaafkannya dari hati. Apalagi yang kemarin gue ceritain tuh. Minta maafnya cuma pakai stiker. Atau pakai kata-kata yang diambil dari orang lain. Bahkan nama keluarganya belum diubah. Nah, jadi lebih afdol mana Bib, minta maafnya secara langsung apa via WhatsApp nggak apa-apa, yang penting minta Sesuai maaf. kebutuhan. Yang jelas sih kalau bisa bertemu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa bertemu, apalagi kayak zaman COVID dulu. Ya, karena silaturahmi itu yang terpenting adalah hatinya. Tapi bagaimana dengan Kenapa selalu diawali dengan sih? cuy? Tapi bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang kita tidak menyadarinya? Makanya Apakah kan, itu akan dimaafkan juga sama orang yang bersangkutan? Kayak misalkan dia nih mendem nih kesalahan yang gue lakukan ke dia sampai titik
Lebaran pun gue nggak tahu kalau itu ternyata kesalahan gue gitu loh. Kayak kan orang nggak sengaja kan sering kan. Ya makanya random aja minta maaf. Ketemu orang di mana aja, kapan aja minta maaf aja walaupun kita gak ngerasa ada salah. Makanya kan kayak ke Allah deh. Lu istighfar ke Tiap Allah. hari. Bahkan Nabi Muhammad yang gak punya dosa istighfar sebagai bentuk kerendahan hati, penghambaan. Kepada orang lain juga walaupun gak ngerasa punya salah, minta maaf aja gak ada salahnya kan. Itu simbol kayak kerendahan hati, care. Mungkin bisa jadi media untuk kita justru kenal ke orang dengan diawali, minta maaf ya. Oh iya, akhirnya kita kenal gitu. Tapi buat hitungan akhiratnya gimana? Guenya. Buat akhirnya gak usah perhitungan. Bukan. Nih, gue kan gak sadar gue melakukan kesalahan ke dia. Dia sampai gue wafat tuh belum ngapin gue. Tiap lebaran gue minta maaf. Ngambang Mohon jenazah maaf. lu. Emang iya? Kan gue gak sadar gue melakukan kesalahan itu. Kuburan lu penuh air. Cak diem gak lu? Kayak lu yang ngatur gimana gue ntar. Ada ular, ada belatung. Tidak, ya. Ada segala ular, ada macam. belatung. Rumah Iya. kosong kali tuh. Bukan kuburan gue. Gimana? Kalau gitu sih kuburan lu ada buayanya. Kompak banget. Rawa. Enggak, artinya kan kalau Sail belum maafin lu. Tapi kan gue gak tahu gue salah. Dia Kan gak saya nyadar gak punya pernah bilang. salah. Ya makanya walaupun lu gak sadar ke semua orang, bahkan yang baru lu kenal, lu minta maaf kalau lebaran. Poinnya tuh tadi yang Habib bilang. Random Lu aja. sama orang, lu minta maaf. Perkara orang itu maafin atau tidak, itu Urusan urusan dia. lain. Oh, iya, Karena iya, yang dinilai sama Allah itu adalah Permintaan maaf kita. maafnya. Usahanya. Lu udah ada usahanya dulu. Terus lo merasa ada salah nggak ada salah minta maaf aja gitu. Terutama sama orang-orang yang intensif sama elu. Yes. Gitu. Di kantor, di rumah, di keluarga. Tapi kalau minta maaf ternyata karena ada modus gimana Beb? Misalkan kayak gue mau ngechat mantan biar minta maaf gitu padahal biar ngechat gitu misalkan. Gimana, Bet? Nih kusut ya pikirannya ya. Tadi pertanyaannya gak ada yang bener. Ada aja kan yang pada modus. Ada, suka ada begitu, Bi. Atau gebetan misalkan biar ada bahan gitu ngechat Nggak bisa kita pungkiri seperti itu terjadi, Bib. Soalnya kan Oh, kita gitu. kita sama mantan pernah bikin salah, Bib. Iya. Kan Makanya akhirnya jadi tergantung. mantan. Kalau dia mau. Sama bini kayak minta maaf berat loh, sama mantan gampang banget loh. Ya, karena kan udah gak menjalin hubungan. Gak punya salah sama bini lo. Punya. Terus Punya. gengsi. Gak gengsi. Apa? ya? Perdamaian. maaf. Enggak, besok lebaran nih belum damai nih hari. Belum namanya nyari. Terlalu Arab bini lu. Kayak keluarga gua. Ya kan kita Arab semua ini, Oh, gua iya harus bener. menyesuaikan. Iya, aku kan minta maaf tapi sama kamu. Kapan? Kalau lebaran. Hah? Formalitas. Seharusnya kan setiap saat ya. Salahnya sering ya? Belum tentu salah juga minta maaf kita Enggak. kan. Antum melakukan itu enggak? Nah, Enggak. Kalau enggak tuh ya, geleng. gak usah diundang lagi nih Abib Jaya begini. Emang ini terakhir sih kebetulan. Ya kan kita kan bukan berarti gua yang di sini ngajarin bukan berarti gua lebih dari kalian kan. Kita kan harus saling belajar kan. Iya. Kalau dari Kamal udah pasti gua lebih lah. tapi gitu. Jadi kalau ada modus lebih bahaya lagi. Berarti momen yang seharusnya lu rendah hati, lu tulus malah lu tumpangin pakai modus. Berarti ini semua permasalahan hati kan? Semua itu Nawaitunya. kata Nabi Muhammad ada satu titik di mana kalau itu baik semuanya baik. Kalau itu buruk semuanya buruk. Itu hati. Oh. Semua yang baik kalau dari hati yang buruk jadi modus. Itu. Jadi kayak mempolitisir agama tuh. Kapan tuh biasanya tuh? itu lagi. Gue gak mau. Itu udah dipakai kemarin. Jadi gitu. Oh. Jadi jangan sampai ada modus, harus clear. Makanya fitri, harus suci. Sama pun ketika kita lebaran gitu ya Beb ya. Niatnya itu berarti untuk kita merayakan kemenangan itu. Setelah kita 30 hari berpuasa. Betul. Atau 29 hari berpuasa. Sama ketemu saudara cakep. Nah itu gimana kalau dia excitednya, gue mau ketemu sepupu gue nih yang Gue cakep kalau nih. lebaran nunggu-nunggu banget ketemu tante-tante gue cakep-cakep bener. Tante tuh waktu itu. Tante lu kan Tante yang mana? Udah umurnya 60-an. Tante lu kan pada Waktu meninggal zaman- tinggal seuprit tadi katanya. Bukan, kan banyak tante gue ada 2.000. Tante itu ya? Udah, Tante yang di Bu. Instagram, Buat parkir tante tuh. siapa? Apaan tante ini? Terni. PA lu, emang tante dia doang. Zaman gue kecil kan tante gue masih umur 30-an pada. Habib tahu Tante Cakep-cakep Erni banget. enggak? Enggak. Hah? Masa? Enggak tahu Tante Apa Erni. Gak tau tapi nge-follow. Atau tante Erni lo? Enggak. Ini Beb. Lo tahu apa yang kira-kira tahu ya? Tunjukin enggak ya? Tahu T-Rex gak lo? T-Rex. Iya. Kok dia mau begitu sih?
Ya lu follow Itu Tante Erni. gimana kalau Ngapain lu follow Tante Erni? Gak usah, udah ngapain sih? Bener tuh, bener loh. Ya kan? Bener itu. Saya ini menjaga, Beb. Betul. Nah, Gimana nih kalau begitu? Kalau gimana ya? Ada dalam hati kecil tujuannya tuh keliling-keliling rumah tuh pengen ngeliat yang cakep-cakep. Pertama ya yang jelas betul hari kemenangan karena kita menang kepada musuh terbesar kita yaitu nafsu dalam diri kita. Itu Oh, disebutnya iya, benar. jihadul akbar, jihad terbesar, perang terbesar kata Nabi Muhammad, jihadun nafas, perang melawan nafsu dalam diri kita. Alhamdulillah 30 hari, 29 hari kita beres tuh. Dan minta maaf ke orang lain, artinya nafsu, gengsi, semua malu hilang tuh. Itu kemenangan, Bang. Tapi tergantung kalau kita silaturahminya pengen lihat sepupu yang cakep buat dinikahi bagus. Justru kayak kita nih orang-orang Arab itu kan akses untuk ketemu dengan lawan jenis kita itu kan Terbatas. Terbatas. Kalau Iya, nggak karena di keluarga acara kita gede. nikahan, seringnya malah acara lebaran kan kayak ini gini. pada nikah. Kalau dia, ini kan kita bicara global. Yang lagi single, yang lagi single juga misalnya. Iya. Pernah nih nyata. Gue lihat, gue denger cerita-cerita ini. Ada orang, Beneran nih. ya bener. Kalau kasus begini bagaimana? Kita ya udah silaturahmi nih ke rumah orang. Tapi orangnya nggak mau nerima kita. Karena konflik di masa lalu. Ini kejadian di keluarga lo apa gimana? Kagak. Gak sama mertua mal. Kagak. Nih, Lu gak diterima di ini rumah keluarganya mertua? Cleopatra. Sama Ramses Firaun, II. Firaun ya, Sama Firaun. Ramses II waktu dulu. Pas lebaran, biar aman aja nih, Iya Beb. kadang kan ada kayak gitu. Di dalam sebuah keluarga kan suka ada konflik nih Beb. Iya. Ya kan? Ada yang mungkin adik kakak, ada yang mungkin sepupuan. Sepupu. Ketika kita silaturahmi datang ke sana, tapi kita nggak diterima sama mereka. Yang keluar kamar gitu ya. Iya, ibaratnya kita mau minta maaf, mau segala macam, tapi terjadi penolakan. Enggak, kemarin ke Solo diterima-terima aja. Siapa? Yang ngomongin siapa nih? Kemarin ke Solo. Siapa yang ke Solo? Nggak ada yang ngomongin itu, gue. Itu gimana kalau kejadian Kembali ke kayak yang tadi gitu? itu. Urusan dia sama Allah. Iya, balik lagi ke Oh. urusan dia sama Allah. Jangankan itu, sebaiknya orang bertamu aja, kita itu welcome. Ini kita gak bicara dia punya salah atau apa ya, bertamu aja. Bertamu, itu kita harus welcome. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, kata Nabi Muhammad. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memuliakan tamunya. Tamu loh, tamu Iya, doang. bahkan bukan saudara ya. Bahkan bukan saudara, bahkan bukan lebaran, bahkan bukan ada kesalahan, tapi bertamu aja. Itu kita sebaiknya bukan hanya menghormati, tapi disegerakan. Makanya tadi tamu tuh kalau 3 kali assalamualaikum nggak ada yang nyautin, lu pergi tahu diri. Karena takutnya lagi ada keperluan di rumah itu di dalam, nggak tahu lagi Salah ngapain. satunya itu di Islam diatur semuanya. Salah satunya jangan berdiri di depan pintu. Kalau pintu Siapa? jadi buka keluar kejedot lu. kalau nggak boleh keluar, kalau ke dalam Iya, kan kalau apa? ke dalam biar lu takut di dalam gak ada gordennya, kelihatan Oh, yang jadi bukan ngeliatan mahramnya. yang hal-hal yang privat. Termasuk hal-hal yang dia pengen gak liatin ke orang. Ya. Misalnya, kondisi ekonominya gitu. Jangan-jangan itu yang bikin Arab sering banget nikahin sepupu. Biar nggak pada berantem. Oh Ya iya. kan? Yang kerajaan yang di Arab Saudi kan pada nikah sepupu tuh. Itu lo juga lihat. banyak ya Di keluarga kita juga banyak Iya, yang pada sepupu. nikah sama sepupu. Beb, nah itu kan sebenarnya di Indonesia masih jadi pertanyaan banyak Emang orang. boleh? Emang boleh Suka pada nikah- heran orang kalau cerita. nikah sama sepupu Iya. gitu. Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah keluarga. Karena kan kakeknya satu. Sayyidina Abu Talib itu anaknya dari Abdul Muthalib. Kemudian Abdullah itu anaknya dari Abdul Muthalib juga. Artinya ayahnya Sayyidina Ali sama ayahnya Rasulullah itu satu saudara. Mereka sepupu. Berarti Sayyidah Fatimah ponakan sepupunya Sayyidina Ali. Mereka menikah. Yang nggak boleh sedekat apa sih kalau nikah sama sepupu? Kalau Adik di kakak ya. Di Quran diatur kan yang nggak boleh itu pokoknya yang mahram itu haram untuk dinikahi. Misalnya keponakan tahu gak lo? Langsung. Iya yang berarti langsung. anaknya abang gue. Direct. Iya. Iya anaknya abang atau adik gue tuh gue nikahin tuh nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah kemudian kalau sepupu Hah? justru baik. Kenapa baik? Kenapa orang Arab banyak yang nikahnya dengan sepupu? Sebenarnya bukan cuma orang Arab, orang pesantren. Oh. Kenapa? Pertama, karena kan dia gak punya akses luas Ya. buat tahu ini orang bener-bener bener apa enggak. Jangan-jangan cuma di medsos aja, di second account-nya gimana, kita gak tahu gitu. Nah, karena pengen yang jelas bibit, bebet, dan bobotnya, sebagaimana anjuran Rasul, dia dengan sepupu, yang dari kecil udah gue ketahui. Orangnya baik gitu. Terus yang kedua biasanya untuk melanjutkan misi dakwahnya.
Agar pesantren nanti dilanjutkan oleh keluarganya, meminimalisir konflik dan lain sebagainya. Kalau kita agar dakwah kita dilanjutin nih sama anak-anak kita. Makanya anak-anak kita dinikahin sesepupuan karena biasanya satu keluarga itu punya satu visi kan. Iya. Yang duluan kita minta maaf ke emak apa ke bini? Penting. Yang gilirannya kalau ke rumah ngumpul, yang pertama duluan siapa? Yang kita mintain Anak maaf. laki nih ya, Anak anak laki. laki minta maafnya ke ibu duluan atau ke istri duluan? Seru nih. Karena ketemunya ke istri duluan, ya ke istri duluan. Fafiru kan, persegerakan. ketemu Kan lagi ketemu bareng Kan nih. ketemu sama istri dulu. Ya Masa lo kagak. langsung ketemu mak lo? Enggak, ini Bukan. kondisinya Beb. Lagi ngumpul nih mudik lagi Di rumah Abis di rumah sholat kita, Id, abis sholat abis Id. sholat Id, Iya. pulang, ada istri kita, ada emak kita. Siapa dulu? Di Kita satu salam tempat ke yang siapa sama. dulu? Salam ke siapa dulu? Pertama itu cuma tradisi ya. Artinya minta maaf tuh gak mesti harus sungkem kayak orang Jawa. Itu tradisi bukan ajaran. Gak apa-apa itu Oh itu baik. nggak ada ajarannya Nggak, sebenarnya. Iya. Soalnya gue suka Seharusnya- nungguin mak gue pulang dulu. Nah itu gak perlu. Itu kalau cuman buat formalitas lagi tambahan gak apa-apa. Oh. Tradisi. Tapi minta maaf mah langsung. Kita kan pertama kali ketemu bangun tidur kita ketemu istri kita. Masa kita bangun tidur sama kita? Iya sih. Gini lagi. Bah. Iya. Lawak mak. Makanya minta maaf Kan langsung. belum sholat id itu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oh Jadi- nggak harus abis sholat itu tuh? Enggak. Gue pikir habis sholat. Iya gue pikir juga abis sholat id Nah, itu salam-salamannya. tradisi aja. Oh, Bahkan maksudnya yang bagaimana? orang lupa juga zakat fitrah aja banyak kan yang setelah sholat id. Ada. Padahal yang paling bagus adalah setelah maghrib buka terakhir sampai sebelum sholat id. Iya. Oh iya, Itu dibatasin waktu begitu. terbaiknya. Zakat fitrah. Ya, sama dengan ini. Oh, Ini tuh gitu. tradisi aja kayak abis sholat id. Heeh. Itu baru minta maaf. Bahkan ada ininya kan, ada kayak gimmick-gimmicknya kan. Ada yang dikelilingi, ada gilirannya tuh. Iya. Sungkem ke siapa dulu. Iya. Nggak apa-apa juga Tapi kalau sebenarnya. ini yang paling awal lo ketemu siapapun ya lo ini. Bangun Lo minta tidur maaf. plek tuh udah langsung boleh Bahkan minta kalau maaf gue ya. pertama ke orang lain karena di masjid kan ketemu orang lain bukan ke bokap nyokap gue dulu. Emang lu kan. gak bangun tidur? Gue bangun, iya Bangun di kebetulan. masjid. Kebetulan tahun lalu gue mudik, istri gue sama keluarganya di sini. Jadi bangun tidur gue sendiri Tahun sebelumnya lagi, sama istri gue. bangun tidur, Istri gue minta maaf karena kalau gue kayaknya wah sama istri gue nggak salah-salah banget. Jangan ditiru yang ini. Enggak. Kalau gua tuh kebiasaan tiap mau tidur kayak ya udah saling maafin gitu. Takut mati gua. Oh iya enggak. benar ada masuk akal itu. oh jangan munggungin. Jangan munggungin. Gue kalau tidur itu sunnah Nabi gue madep kanan. Lu yang munggungin gue, lu kenapa madep kiri? Kiri. Iya. Lah kalau gua ngadep kanan juga kita kayak boncengan. Iya benar juga. Ada benernya sih. Ada benernya. Gue yang nyetir lagi. Iya betul. Gua minta maaf dulu baru setelah itu ngadep belakangnya main HP gua. Ya udah ini berarti nih ya. Ini kan berarti ya. Ini kan malam takbiran. Iya. Ya kan? Kan Habib bilang tadi kalau bisa sebelum tidur juga nggak apa-apa karena takut kita nggak ada umur. Ya minta maaf deh Bib sekarang. Kenapa lo bertiga ngeroyokin gue? Lo gak mau Habib minta maaf sama kita? Enggak. Enggak. Lu yang minta maaf dulu. Gue gak pernah ngatain dia yang ngatain gue mulu. Tapi kan lu sering nunjuk-nunjuk. Gila nunjuk-nunjuk doang emang kagak boleh. Kan nunjuk arah juga orang-orang pada nunjuk. Beb sono ya gitu. Kalau kuburan kan enggak dulu pas kita kecil. Ngomong apa lu? banyak biskuitnya. Gak denger gue. Beb, yang lu tunggu-tunggu banget di Idul Fitri kali ini apa, Beb? Apa ya? Nggak kali ini doang sih setiap momen. Nggak, tapi yang Enggak, spesial ini di tahun spesial ini, yang tahun maksudnya. ini. Apa yang ditunggu-tunggu banget? Ada gak? 2026 nih. Kalau gua sih serius momen sama kedua orang tua gua. Oh. Karena ayah gua udah umur 75 25. tahun ini. Jadi ini enggak sih kayak Kurang ada yang ngomong. Kurang ada yang Takut ngomong. nangis. Enggak, Kali enggak aja ada. di episode ini lu mau nangis. Masih sehat kan? Masih sehat berdua? Masih sehat, Alhamdulillah. Bridgingnya sama kongguan gak sampai nangis gua. ini podcast sudah berisi tanpa harus ada gimmick-gimmick seperti itu. Emang lu pikir orang nangis tuh gimmick? Sebagian mungkin kan. Nangis dong, nangis buat Clippers nih. Soalnya gua pernah dimintain gini. Oh iya. Iya. Kan ini suruh gak pakai nangis. disuruh, gue cuma ngasih Apaan bini lo nyuruh tuh? Nangis dong buat Clipper katanya. Barusan banget itu. Sebelum lo ngomong begitu. Lo gak nyimak sih. Jadi si apa?
Kalau Bukan gua nyokap. iya. Bahkan itu bukan hanya kayak kalau lebaran karena momen gede ya. Ya. Kita foto bareng, kemudian mungkin itu salah satu momen paling hangat di antara keluarga karena agak surian aja udah ribet tuh kan. Jadi gua suka tuh memanfaatkan semaksimal mungkin momen itu dengan khususnya kedua orang tua gua. Karena nggak tahu lo relate apa enggak dengan ini. Gue tuh sampai sekarang masih kalau pulang kampung tengah malam aja kadang buka kamar bokap nyokap gue ngelihat dadanya masih gerak nggak ya. Iya kayak karena udah seusia itu. Iya takut ditinggalin gitu. Jadi gue kayak manfaatin momen itu untuk bener-bener kayak minta maaf dan lain Sebanyak-banyaknya sebagainya. juga Iya, ngobrol dan lain interaksi. sebagainya. Masih aja loh. Tapi Habib deket banget ya sama orang tua Habib ya? Justru Dua-duanya? Justru Apa salah karena satu gue ada yang jauh paling? kan. Bokap nyokap gue di Tapi kan kampung. hubungannya berarti deket. Nah itu katanya berbahagialah orang yang jauh jaraknya dengan orang tuanya karena rindunya pasti terus tinggi dan dosanya kemungkinan kecil karena kan gak intens. Tapi Wangi jadi wangi ya betul. katanya. Berbahagialah juga orang yang dekat dengan kedua orang tuanya pasti pahalanya gede kan. Insya Allah. Karena banyak Insya ngelayani. Allah. Jadi sama aja jangan beda-bedakan. Oh lu jauh sama orang tua lu dekat enggak. Semua punya potensi untuk menjadi sebaik-baiknya kepada orang tua. Berarti hampir diusahakan tiap lebaran tuh lo pulang ya? Ke rumah Gua bokap seumur nyokap. hidup gak pulang lebaran cuma sekali pas Covid. Oh Karena itu kan- gara-gara lockdown. Gua kan gak kayak lu, gua taat sama pemerintah gitu. Kalau emang sesuatu yang pemerintah waktu itu bilang lockdown, gua nurut. Gua gak mau ngeritik. Padahal lu orang media loh. Yang Lu orang bilang gue media. keliaran siapa sih? Lo tuh tau dari mana gue keliaran? Lu Zaman gak Covid. keliaran, cuman lu ludah-ludah sembarangan. Gila kali ngapain? Udah Jadi sebenarnya gitu. Kalau lu apa tradisinya? Yang lu tunggu-tunggu saat lebaran? Ya momen kebersamaan dan kehangatan keluarga. Cuman itu terlalu momennya. klise jawaban lu. Gak bisa diklip tuh gak bagus. Dengerin. Keluarga sesibuk keluarga gue. Wis, Di mana kami semua entrepreneur. wis. Iya, entrepreneur. Oh keluarga Freeport lu. Wah, nggak harus. Gue kan jual jasa gue MC, ya kan? Mak gue jual nama gue kalau biasanya. Pakai kamal nih. Ini semua menjual sesuatu. Iya, makelar biasanya. Jadi cuman momen lebaran justru yang menyatukan. Kan abang sama adek gue juga udah pisah rumah. Jadi udah jarang-jarang ngumpul segitu gedenya. Itu saat lebaran aja. Lebaran gitu. Dan ngumpul semua kalau lebaran. Selalu harus. Oh iya. Harus. Gak kadang ada yang nggak pulang. Kalau gue masih ada yang nggak pulang kadang. Kita selalu mengusahakan hari keberapapun ngumpul dulu. Dan biasanya kita usahain Idul Fitrinya itu. Hari Pertamanya. Hari kedua baru pada mencar tuh. Ke mertua gitu ya. Ke mertua lagi, ke Jawa, lah kemana, ke Bandung gitu-gitu. Kalau lo Hil, Gue Apa? ngumpul sama sepupu. Karena gue sama sepupu sedekat itu kan. lu kan udah sering ngumpul sama sepupu. Iya Itu kan sepupu bener. yang di Jakarta. Sepupu yang di Solo kan gue jarang. Emang siapa sepupu lu di Solo? Gibran tuh masuk gak? Gibran enggak sih. Oh enggak, keluar. Itu nanya doang gua. Gibran enggak. Enggak. Kejauhan sih nanya ke Gibran. Lu ada masalah apa sama Gibran? Enggak ada masalah. Keren lo berdua, keren lo. Lo berdua keren. Lo berdua keren. Nah, hebat lo di sini ya berdua ya. Kompak banget lo. Enggak kayak lo tiba-tiba ngelempar ke Gibran. Gue nembak sekali, gue dipakai meriam gue dibalasnya gue. Hebat lo berdua ya. Beb, terakhir di ceramah. Lah lu kumpul sama Udah kumpul sama Iya, sepupu. Bini lu? Kamu, Mas Bubu dia. benar. Oh iya, Jadi ngikut. lu misahin dia sama keluarganya. Bukan, Gimana lu? Bukan, lu denger dulu. Bukan, lu jangan gitu. Gibran udah nangis aja. Dia tuh memang dari dulu nggak Gue terlalu kan orang dekat. Betawi, Beb. Jadi gue gak punya kampung. Jadi pas Dan dia lebaran tuh nggak itu- terlalu dekat gitu loh sama Lu ada masalah apa sepupu-sepupunya sama karena ada sepupu lu? Bukan, karena perbedaan sepupu, umur. sepupu gue tuh banyak tinggal di luar, Beb. Jadi ada tinggal di Singapura, ada tinggal di Riyadh. Jadi emang kita gak selalu lebaran kumpul momennya gitu. Nah, setelah Nggak bisa nikah- selalu lebaran pulang mereka gitu. Setelah nikah dia ikut keluarga gue. Akhirnya punya kampung. Terus sepupu gue kan kemana-mana kita jalan bareng gitu-gitu loh. Kulineran di Solo aja, Beb. Bahkan dia lebih tahu kondisi keluarga gue daripada gue. Karena Abib tahu yang masuk di grup keluarga dia, Abib, dia gak ada di grup keluarga dia. Dia gak mau di grup keluarga dia. Ruwet katanya. Abib yang ada. Bukan ruwet. itu Halo kan dokter THT, praktek gak dok? Agak dengung kuping saya, kenapa ya? Kira-kira ini. Bikin janji. Karena di grup itu dipakai buat urusan nikahan segala macem. Gue kan Goyang. males ikutan ribet-ribetnya kan. Gue cabut. Iya. Dia yang bertahan di situ. Tapi kalau menurut gua ya, kalau lu punya kemampuan dan punya kesempatan, sekecil apapun,
untuk mudik, maka mudiklah. Ya. Terutama untuk ke orang tua. Semua Iya kan? orang tua dan saudara. Karena itu momen yang indah. Jangan sampai suatu hari lo mudik karena salah satu di antara kalian sudah tiada. Tiada. Sehingga lo mudik dalam keadaan yang sedih. Jadi manfaatin mudik dalam kegembiraan itu sebagai satu momen. Kalau lo masih punya kesempatan, punya uang, sesedikit apapun, sekecil apapun mudik. Karena orang tua lo nunggu di rumah, di kampung. Kemudian mungkin teman-teman, saudara-saudara kita nunggu. Dan itu kan orang yang selama ini membesarkan kita ya. Sekaligus untuk kita tahu, sesukses apapun lo di kota, lo orang kampung. Jangan sok-sokan. Tengok kampung lo, biar apa yang bisa kita bantu untuk kampung, kita bantu. Ting, ting, ting. Ting, ting. Kemesraan ini. Wih, Habib nyanyi. Kompak banget ya, gue heran deh. Ting, Apa? ting, Closing ting. statement. Ting, ting. Apapun yang bisa kita bantu untuk kampung kita bantu. Emang Pemdanya kemana? Ngapain aja? Duit APBD-nya di mana? Di korek. Gila kali. Aspal nggak diberes-beresin. Kemana uang-uang rakyat itu? Allah Akbar. Pas dihisap di akhirat nanti. Lihat aja lu. Lagi emosi, duduk. Ya, serius. Tiduran. Ya, Tiduran. Lihat aja lu ya. Nanti dihisap di akhirat. Duit-duit rakyat yang lo ambil itu. Awas lu. Duduk. Awas lu ya. Gue mah stabil gue. Ya kayaknya harus sholat ini. Wudhu ya. Berarti ini Terakhir. ya. Oh ini nggak ada ini deh. Nggak ada apa? Ceramah. Ada. Oh ada. Ceramahin kita semua di sini, termasuk Bahlul lovers di luar sana. Lu lovers. Tentang bagaimana kita menjaga iman kita supaya tetap bersih selama bulan selepas bulan Ramadan. Supaya kita bisa meramadankan semua bulan. Bulan-bulan 11 lain. bulan yang lain. Wih. Gimana, Bib? Kalau lo pengen tahu, Sebentar, waktunya belum mulai. ya 3, 2, 1. kalau lo boleh. Apalagi ya? Kongguan. Bisa jadi. Hancur nama Biden di sini doang. Jadi kalau lo mau tahu ibadah lo diterima apa enggak selama bulan Ramadan, lihat diri lo saat Lebaran dan seterusnya. Kalau menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah itu pertanda terbaik bahwa ibadah lo diterima. Oke. Tapi kalau lo gak berubah, malah berubah jadi lebih buruk, berarti ada masalah besar dalam diri lo. Bukan duit, bukan apa-apa, tapi justru masalah terbesarnya ada nafsu yang tidak terkendali. Dan itu akan menghancurkan lo. Seberapa besar pun rumah yang lo miliki, seberapa banyak pun duit yang lo miliki, seberapa banyak pun mobil yang lo koleksi, kalau nafsu lo gak terkendali, itu yang disebut dengan istidraj di video yang lalu kan. Iya. Itu gak akan membahagiakan, tapi akan membahayakan lo gitu. Karena imannya nggak ngaruh. Betul kan, ujung-ujungnya sama. soal hati. Bahkan sama aja pun, kalau kelakuan lu sama aja pun tuh masih ada masalah tuh. Rugi. Apalagi yang lebih buruk gitu kan. Terlaknat kata Nabi Muhammad. Terlaknat orang yang lebih buruk harinya daripada kemarin. Oh, terlaknat kata Nabi Muhammad. Orang yang hari kemarin hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Berarti cara mempertahankannya adalah dengan ibadah sebaik-baiknya pada saat bulan Ramadan gitu. Setelah Cara Ramadan. mempertahankannya, dia suka nanya pas gua makan ya. Enggak emang dimakan mulu, jadi kita makan apa Iya, nanya. yang kita heran kenapa lu makan mulu sih? Kita tahu kemampuan enak. Tapi kan gimana ya, Bebe? Apa pertanyaan lu? Berarti kita harus mempertahankannya setelah Ramadan. Cara mempertahankan. Pertahanan pertama dan utama adalah hari pertama setelah Ramadan. Sholat Id. Saat Lebaran. Iya, Lebaran jangan itu. sampai gak sholat Id. Iya. Jangan sampai gak sholat subuh. Jangan sampai gak zakat fitrah. Kalau hari pertama udah jebol, habis lah lu. Tapi kan ada orang-orang ketiduran, Beb. Gak ada alasan ketiduran Itu sama apaan. aja lo tidak meramadankan. Lo Iya. tidak ada Ramadan yang Lu lalai membekas. berarti. Katanya ketiduran hadiah, orang ketiduran. Kan udah Siapa nggak puasa. bilang? Lu jangan fitnah gua. Kapan dia Bukan ngomong? bukan kita lu, dia bukan kapan dia yang ngomong? ngomong. Nggak ada Ada yang ngomong. bilang kan begini, ada kasus orang kelewatan sholat asar gara-gara dia bablas habis kerja capek,
Dari jam 2 dia tidur, bangun-bangun jam 6 udah maghrib. Ya ini Lala itu, nggak boleh. Ini kan abis malam Ketiduran, Beb. takbiran. Abis malam Ketiduran. takbiran lu ngapain? Tetap aja. Habis malam takbiran, ya ketiduran. Iya ngapain? Ketiduran ngapain? Rebahan. Orang tidur gimana sih? Gini. Ketiduran, ya rebahan lagi ketiduran gua. Abis ngapa-ngapain, abis siapin buat besok masak-masak segala macem. Capek jam 9 tidur, bablas sampai jam 7. Misalkan gua tinggal sendirian di kosan, gak ada orang yang bangunin gua. Gimana nih? Kenapa gak pakai alarm? Udah pakai alarm. Kenapa? Alarm damkar gua bawa dalam. Akhirnya Kagak kebangun. saat lebaran itu adalah momentum terus tuh. Buat backsound aja. Kok bisa begitu? Hati-hati Kita makanya. harus Dipelanin saling dikit. Iya. memaafkan, Karena kita saling backsound. meminta maaf, Itu pertengkaran. jauhi pertengkaran. Karena pada akhirnya kita semua saudara. Betul. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam Bayan, terakhir bayan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan kami semua selama podcast Duo Bahlul ini. Semoga puasa kita diterima, ibadah kita diterima. Semoga lebaran kita menjadi pribadi yang menang. Amin. Yang menang itu bukan yang pakaiannya baru, tapi utamanya yang imannya terus semakin baru. Amin. Insya Allah. Semoga bisa jumpa tahun depan. Amin. Bersama Kongguan. Amin. Amin. Bersama yang lain juga. Amin. Kan udah tahun depan, Bib. Kita ketemu lagi hari buruh ya. 1 Mei 2026. Sama jangan lupa pas Idul Adha ya. Iya, itu juga. Akhir kata kami dari podcast Bahlul. Betul. Edisi Ramadan ini mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat semuanya. Habib terima Minal kasih banyak. aidin wal faizin. Maafkan Ya Allah. lahir dan cium tangan loh. Cium tangan. Cium tangan. Selamat para pemimpin. Rakyatnya gini aja. Bikin versi yang bener gak? Bikin versi yang bener. Udah, sampai sini aja. Dadah.